perairan kita di daerah tropis, suhu airnya itu lebih tinggi ya. Biasanya 32 sampai 36 ya, sampai 40 ya bahkan ya. Karena apa? Energi matahari terus-menerus menyinari daerah tropis ya, di daerah tropis sampai dari 0 derajat sampai 23 derajat lintang utara sampai dengan 23 derajat lintang selatan ya. Nah, kalau dari 23,5 sampai 46 itu sudah masuk daerah subtropis. Sinar matahari semakin berkurang sehingga suhu air laut semakin kecil. Nah, gitu ya. Nah, di situ jadi sehingga daerah-daerah ini daerah tropis kita ya, di daerah perairan kita tuh kecepatan air tuh lebih tinggi dibandingkan daerah subtropis, apalagi di daerah kutub ya, di daerah 90 derajat lintang utara, 90 derajat lintang selatan ya, seperti itu. Nah, ini panjang gelombang ya, lambda itu satuannya sama dengan C per F atau C per lambda ya, itu kecepatan suara dibagi frekuensinya. Nah, ini satuan untuk laut ya, jarak nautical mil. Nah, ini kalian lebih tahu nih ya, 1 nautical mil itu 1852 meter. Nah, kalau kecepatan untuk di laut kita gunakan kecepatan knot. 1 knot sama dengan 1 nautical mil per jam ya, atau 1852 meter per jam. Nah, ini satuan-satuan itu konversi saja. Tapi kalau mau dipakai 1 km per jam juga boleh, nggak ada masalah. Nanti bisa dikonversikan ya. Ini tekanan suara dan intensitas suara. Nah, tekanan atau bahasa Inggrisnya pressure ya, disimbolkan dengan P. Itu tekanan mekanik yang dihasilkan oleh vibrasi permukaan transducer tadi, instrumen atau piranti elektroniknya tadi ya, di dalam medium air. Sedangkan intensitas suara itu jumlah energi per detik atau kita sebut dengan powernya ya, kekuatan suaranya, intensitas suaranya ya. Nah, itu besar suara yang dilalui per satuan mediumnya, per perluasannya ya. Ini rumusnya I sama dengan P kuadrat per rho dikalikan C ya. Nah, ini. Oke, ini kecepatan gelombang suara itu tadi sudah jelas di atas sudah kita jelaskan. Itu dipengaruhi oleh suhu ya. Kalau laut, suhu air laut semakin tinggi, suhu air lautnya semakin cepat dia perambatan gelombang suaranya. Yang kedua salinitasnya ya, kadar garam air laut ya. Kita di laut kita biasanya daerah tropis rata-rata berapa kadar air lautnya? Ini kalian lebih tahu berapa PPT di daerah tropis biasanya? Hah? Kalian sudah belajar nih, mahasiswa kelautan? Mana? Kok diam aja nih? 35 PPT kalau nggak salah, Pak. Hah? 35 PPT? Betul. Ada yang lain mau tambahkan? Hah? Kan tadi disebutkan daerah tropis kita banyak sungai yang mengalir, itu juga salah satunya menyebabkan perbedaan nilai salinitas air laut ya. Di mana salinitas paling tinggi? Di perairan mana? Di laut, Pak. Ya, di laut mana maksud saya? Di laut mati. Laut mati, oke ya. Itu sebut mati ya, itu paling tinggi, itu sampai 45 PPT ya, part per thousand salinitasnya. Kalau di perairan kita di daerah tropis sekitar 32 sampai 35 sampai 36 ya. Nah, tergantung dari ini juga kedalamannya ya. Nah, kenapa kedalaman tadi? Karena di permukaan itu biasa dipengaruhi oleh air hujan, air river discharge ya, discharge dari air sungai ya, terutama di dekat-dekat muara sungai itu biasa kadar garamnya lebih rendah ya, seperti itu. Baik, ini hubungan antara temperatur, salinitas dan densitas air laut ya. Nah, semakin tinggi densitasnya itu biasa temperatur semakin rendah, semakin tinggi temperatur densitas semakin rendah, biasa ini berbanding terbalik, kita sudah tahu ya. Ini juga aktif sama, semakin tinggi salinitas biasa densitasnya semakin tinggi. Nah, ini semakin dalam air laut biasa salinitas semakin tinggi tetapi temperaturnya semakin rendah. Nah, ini biasa hubungan sama dengan kita ke permukaan di atmosfer, di udara. Semakin tinggi, temperaturnya juga semakin rendah. Ya, nah, ini ke dalam laut juga begitu. Jadi temperatur semakin rendah. Ini hubungan langsungnya antara parameter-parameter temperatur, salinitas, dan densitas. Ya, ini pengaruh tadi ya. Temperatur tadi ada solar heating ya, pemanasan matahari. Oke, tadi saya sebutkan kita daerah tropis. Ya, kita menerima matahari 24 jam sehari. Ya, disebutkan, tapi daerah subtropis tidak gitu ya. Nah, kemudian pendinginan waktu malam, ya, hujan, berkurangnya air ini.
river discharge atau river runoff-nya dan dialirkan dari berbagai sungai yang ada di daratannya, ya. Upwelling juga. Perubahan 1 derajat Celcius air laut itu akan merubah 4 meter per second kecepatan suara. Jadi setiap kenaikan 1 derajat atau pengurangan 1 derajat, maka perubahan kecepatannya 4 meter per second. Itu secara umum. Nanti jangan diukur langsung ya. Saya nggak tahu di FKP kalian punya nggak alat yang, tapi saya pikir punya lah. Ukur suhu laut, kedalaman laut, arus laut, ya. Ada alatnya? Ada praktikumnya nggak? Ada nggak? Nggak sempat Pak, karena karena ini nggak sempat ya. Oke. Saya dulu sudah melakukan riset tentang beberapa hal di air laut itu ya, survei turbidity-nya ya, kekeruhan air laut, bagaimana pola upwelling di sekitar muara sungai, bagaimana perubahan slope ya, kemiringan tadi di dekat pantai ya, bagaimana perubahan TDS ya, TDS itu temperatur, depth, and salinity-nya, itu semua sekaligus. Juga dengan remote sensing, kita ambil citra satelit untuk melihat perbedaan itu, kita validasi dengan real datanya. Ya. Real data itu data pengukuran di lapangan. Itu baik sekali laut. Ya. Saya walaupun orang fisika, tapi juga ikut penelitian di laut. Ya, ini salinitas, ini kita sudah tahu tadi, ya, di perairan laut rata-rata 32 sampai lebih kurang 38 PPT. Ya, tadi kecuali di laut mati atau di laut merah itu agak lebih tinggi, itu sampai 45, 46 ya. Nah, di perubahan salinitas itu bisa mempengaruhi densitas, tadi kita sudah lihat bagaimana perubahannya, ya. Ini itu yang mempengaruhi salinitas tadi ini, evaporasi. Tadi kita di daerah tropis ini proses penguapan sangat tinggi karena matahari terus bersinar, makanya salinitasnya juga agak rendah, ya. Presipitasi ini pengendapan, ya, sedimentasi, termasuk river discharge itu yang dikeluarkan, dihasilkan dari sungai-sungai, ya. Ini masuknya air tawar ke sungai juga, ini efek pasang surut juga ada ya, tidal effect ya. Oke, itu salinitas, gelombang akustik. Oke, ini sudah dijelaskan tadi. Prinsip akustik tadi ini frekuensinya rendah, atenuasinya kecil, dan jangkauannya lebih jauh. Frekuensinya semakin tinggi, biasanya resolusinya semakin tinggi, tapi daya jangkaunya lebih pendek sedikit. Ini ya, semakin tinggi tingkat pengulangan, lebih padat, lebih baik data di akhir tangkapan. Maksudnya intinya dalam kita suatu melakukan penelitian, semakin banyak data semakin baik. Itu bahasa sederhananya ya. Perairan yang lebih dalam membutuhkan sistem frekuensi yang lebih rendah, katanya di sini. Ya, supaya apa? Supaya daya jangkau gelombang suaranya lebih jauh. Ini prinsip sesuai yang di atas nomor 1 ya. Ini dijelaskan ya, kalau di udara kita bisa menggunakan gelombang elektromagnetik, tapi kalau di bawah, di medium air, mau tidak mau kita bisa harus menggunakan prinsip gelombang suara atau prinsip akustik ya. Di sini. Walaupun kita pakai sistem satelit ya di kapal seperti ini dengan drone atau dengan yang lainnya, tapi informasi bawah laut ya, kapal selam, survei tadi migas, minyak bumi dan lain-lain tadi aplikasinya, itu semua dengan menggunakan metode akustik ya. Oke, ini sudah dijelaskan tadi prinsip penggunaan gelombang akustik ya. Ini remote sensing juga tadi dijelaskan ya. Di sini remote sensing, di sini remote sensing underwater-nya, underwater remote sensing yang berada di bawah laut. Prinsipnya seperti sini saja. Contoh-contoh riset di bawah laut. Ini tadi pembentukan suara ya. Nah, prinsip suaranya seperti ini, tekanan tentang ini ya. Jadi perubahan kepadatan medium tadi. Di sini yang lebih padat, lebih renggang, lebih padat gelombang suaranya. Ya, ini konsep bila tidak ada gelombang di udara, maka tekanan udaranya adalah P0. Disebut juga sama dengan tekanan atmosfer. Bila ada gelombang di udara, maka tekanan udaranya P, yaitu tekanan udara sesaat ketika dia dilewati oleh suaranya tadi. Ya, tekanan akustik adalah P dikurangi P0 ya. P itu tekanan gelombang suara ketika ada suara dikurangi tekanan atmosfernya. Ya, karena udara itu mempunyai tekanan. Ini disebut dengan rata-rata bisa 1 ATM ya, 1 atmosfer. Ini gelombang suara, oke, ini tekanan akustik berubah-ubah. Tadi kalau tidak ada perubahan tidak terjadi gelombang. Ya, ini terus berubah-ubah. Dia membentuk seperti gelombang, kira-kira seperti itu. Oke, ini ilustrasi
saja.